Wanita ini pergi haji dengan uang haram. Inilah yang terjadi selanjutnya. Menunaikan ibadah haji merupakan urutan kelima dalam rukun Islam. Artinya, ibadah haji wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan materi. Bagi umat muslim yang sudah mampu melaksanakannya, maka melakukan ibadah haji harus dengan sungguh-sungguh agar menjadi haji yang mabrur, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadah haji umatnya. Nah, selain bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah haji, hal lain yang perlu diperhatikan adalah sumber rezeki yang digunakan untuk ibadah haji. Apakah halal atau haram? Jika seseorang melakukan ibadah haji dengan uang haram, maka tidak akan mendapat pahala, malah mendapat dosa, dan akan menerima resikonya kelak. Suatu ketika, seorang wanita yang berasal dari Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah mengaku mengalami kejadian aneh saat di Mekah, Madinah, maupun di tempat pelaksanaan manasik lainnya. Ia mengaku pakaiannya selalu terbuka sehingga tampak auratnya. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini merasa bingung sebab tidak ada angin atau penyebab lainnya yang membuat pakaiannya itu terbuka. Hal tersebut ia ceritakan kepada pembimbing hajinya, namun tetap tidak tahu penyebabnya. Wanita itu kemudian tak henti-henti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang tidak ia sadari selama ia melakukan ibadah haji. Nah, sesampainya di Indonesia, wanita tersebut mendapat kabar bahwa keluarganya menjadi tersangka kasus penipuan dan telah diamankan oleh polisi. Rupanya, uang hasil menipu tersebut digunakan keluarganya untuk memberangkatkan wanita tersebut ke Tanah Suci. Hal ini dijelaskan oleh pembimbing haji wanita itu. Kisah aneh selanjutnya menimpa seorang wanita yang koma saat menginjakkan kaki di Mekah. Kisah ini diceritakan oleh seorang yang sudah menetap selama 9 tahun di Mekah sambil mengurus jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Kisah ini terjadi saat si wanita ini sedang mengurus rombongan jemaah haji saat berada di Bandara Jeddah. Kemudian rombongan jemaah haji tersebut dibawa ke Madinah dan ada seorang jemaah wanita yang tiba-tiba jatuh pingsan. Hal ini terjadi saat dia tiba di Madinah. Semua jamaah terlihat sangat panik atas kejadian tersebut. Wanita itu kemudian dibawa ke rumah sakit Madinah. Tiba di rumah sakit Madinah, wanita ini belum juga sadar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dokter, namun sia-sia. Wanita ini tetap saja tidak sadarkan diri. Kemudian, wanita ini dirujuk ke rumah sakit Abdul Aziz di Jeddah karena selang 2 hari belum juga sadarkan diri untuk mendapat perawatan yang lebih intensif. Namun usaha ini juga belum membuahkan hasil, bahkan hingga proses haji berakhir atau berselang 40 hari dari kejadian awal. Dokter mengatakan bahwa kondisi wanita ini masih koma, tapi sangat stabil. Namun beberapa hari kemudian, wanita ini mulai membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka, dia langsung menangis tanpa henti. Melihat itu, pengurus haji ini pun kebingungan dan tiba-tiba saja wanita itu mengatakan bahwa ia sangat ingin bertobat. Kemudian dia pun bercerita kepada pengurus haji ini semua yang dialaminya, termasuk kenapa dia koma selama sebulan lebih itu. Ternyata dia sudah menikah, namun dia tidak pernah mengerjakan ibadah apapun. Sholat, puasa, dan amalan-amalan lain juga tidak pernah dilakukan. Selain itu, rumahnya penuh minuman beralkohol. Kisah aneh selanjutnya adalah di dekat Ka'bah ada seorang jamaah yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba. Selama ini kita diharuskan untuk berkata jujur dan dilarang melakukan dosa-dosa lainnya ketika berada di dekat Ka'bah. Pasalnya, Allah pasti akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut. Kejadian ini terjadi pada jamaah haji beberapa waktu yang lalu. Saat itu dia sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah. Mendadak tiba-tiba teleponnya berbunyi. Ternyata dia mendapatkan telepon dari saudaranya di tanah air yang mengatakan ingin dibelikan sesuatu di Arab untuk oleh-oleh. Namun dia menjawab bahwa dia tidak ada uang untuk membelikan saudaranya itu. Tentu saja ia berbohong. Nah, setelah pulang ke maktab atau ke pemondokan atau ke hotel,
Dia kemudian membuka kopernya, dan betapa kagetnya ketika dia melihat kopernya, ternyata uangnya sudah hilang dan tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya dia harus menyelesaikan prosesi haji tanpa memiliki uang.